malam hari ini spesial banget. Soalnya kita bakal ada Mbak Afi Amili yang bakal share ke teman-teman semua gimana caranya kunci sukses naikin pendapatan bisnis dari endorse. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat nih tadi ya di awal, teman-teman udah lihat nih ini itu tuh trunk show acaranya dari Amil Hijab. Jadi sebenarnya siapa sih Mbak Amil ini? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Tapi aku mau memperkenalkan dulu. Jadi Mbak Amil ini adalah owner dari Amil Hijab yang tentu saja penjualannya udah wow ribuan pieces dan mitra-mitranya banyak banget ya teman-teman. Nah, ini jadi kesempatan juga untuk teman-teman nanti terus nih gali terus boleh bertanya ke Mbak Ami karena nanti bakal ada sesi sharing juga. Bakal ada sesi sharing juga untuk teman-teman yang nanti ikut hari ini boleh diskusi gitu di hari ini. Suaranya agak ketutup ya? Oke. Tes. Ketutup gak ya? Halo. Udah kedengeran nih teman-teman? Kak Salwa ini ya, tapi ini nggak ada. Nah, udah kedengeran kah? Wah, bentar ya, soalnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal sharing, bukan aku ya, tapi nanti Mbak Ami yang bakal sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya naikin penjualan dari endorse. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah endorse kah sebelumnya? Waalaikumsalam. Udah lebih jelas ya suaranya? Oke. Makasih ya teman-teman udah ngingetin. Nah, jadi nanti belum, udah pernah. Ada yang udah, ada yang belum juga. Nah, ini teman-teman nanti boleh gali nih tips apa sih yang bisa didapetin dari Mbak Ami nih. Karena endorse-nya udah luar biasa ya, udah pernah sama Citra Kirana dan influencer-influencer yang besar lainnya. Dan juga Mbak Ami ini kan sangat terkenal di TikTok ya. Aku sering banget kedapatan TikTok yang Mbak Ami di FYP aku dan luar biasa tips-tipsnya sangat bermanfaat banget untuk kita yang berbisnis gitu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Teman-teman ini bisnisnya di bidang apa? Karena ini udah banyak banget peserta-peserta yang baru. Jadi aku mau tahu dulu nih teman-teman bisnisnya di bidang apa? Terlebih lagi untuk teman-teman yang baru join nih F&B. Fashion kah di baju? Oke, skincare, bimbel bisnis. Ada apa lagi nih? Fashion. Kodi dan Mensped Kak. Hair and culinary mungkin ya. Nah, ini karena banyak banget nih yang baru join di Indonesia Entrepreneur Gathering 2022, tapi tenang aja untuk teman-teman yang baru join di hari ke-6 ini, nanti teman-teman di 5 hari sebelumnya teman-teman bakal dapat video materinya dan juga boleh diskusi di grup WhatsApp. Jadi teman-teman nih ada grup WhatsApp, itu nanti boleh dipakai diskusi ya. Kayak kemarin nih ada yang diskusi tentang gimana sih caranya membangun tim, gimana caranya melihat kinerja tim dan lain-lain. Nah, itu boleh teman-teman ditanyain. Nanti misalkan ada Mbak Fitriani, waktu itu aku lihat cek ya, solusi dari Mbak Fitriani seperti ini, solusi dari Mbak Jian seperti ini, solusi dari Mbak Bima mungkin seperti ini. Jadi kita saling diskusi sama-sama ya teman-teman. Nah, seperti halnya hari ini juga teman-teman bakal belajar gimana sih caranya kunci sukses untuk naikin penjualan dari endorse bareng Mbak Amili. Nah, teman-teman nanti boleh diskusi dulu di grup chatnya yang sekarang nih, teman-teman boleh diskusi. Aku pengen nanya A, B, C, dan D. Nah, itu boleh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya. Mumpung lagi ada pematerinya ya, lagi ada yang benar-benar expert di bidangnya. Jadi sayang banget kalau teman-teman melewatkan untuk bertanya gitu. Nah, teman-teman insya Allah hari ini pun akan ada giveaway, tapi giveaway-nya akan Kak Salwa share di grup WhatsApp besok hari. Tapi teman-teman sebelum itu teman-teman harus follow dulu ya pemateri kita, brand pemateri kita itu Amil Hijab. Teman-teman udah follow belum? Nah, teman-teman nanti kan jadi banyak banget nih networking dengan pebisnis-pebisnis, misalkan kayak Mbak Ami, terus kemarin ada Mbak Masrura, ada Mbak Uni Ade dari rendang ya, jualannya rendang, sekarang Mbak Ami jualannya fashion, terus nanti akan ada banyak lagi pemateri-pemateri lainnya, dan itu jadi salah satu bentuk networking teman-teman untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Oh mungkin aku bakal cocok banget nih sama brand-nya Amili Hijab, aku mau join kemitraannya, atau aku mau join jadi distributornya, aku mau join jadi agennya dan lain-lain. Itu boleh banget teman-teman. Kak Salwa membuka
semua peluang untuk teman-teman bisa ikut berbisnis misalnya dari brand-nya Mbak Ami, dari brand-nya Mbak Masrura, seperti yang kemarin travel umroh, atau misalkan mau konsultasi bisnis bareng Mbak Muri, itu boleh banget ya teman-teman. Jadi nanti di grup kayak kemarin nih, Mbak Salwa aku mau join kemitraannya ini dong, gimana nih? Nah itu boleh juga ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di grup boleh japri juga ke Mbak Salwa. Kak Salwa aku mau join kemitraannya Mbak Ami nih di Ami Lihjab, boleh nggak ya? Boleh, nanti Kak Salwa bakal share link kemitraannya atau share Instagramnya supaya teman-teman bisa langsung ikutan gitu. Oke. Coba aku mau cek-cek dulu ya. Nah, untuk 5 materi kemarin teman-teman udah mempelajari kah semuanya? Atau misalkan ada yang masih bingung dan lain-lain itu boleh didiskusikan di grup WhatsApp ya. Kalau misalnya masih bingung tentang A, B, C, dan D itu boleh banget teman-teman. Nah, jadi materinya ini untuk teman-teman yang baru join, ke-6 materi ini nanti bakal bisa teman-teman pelajari terus-menerus ya. Jadi teman-teman boleh nanti misalnya nih, "Oh, aku mau mempelajari lagi nih tentang, dari Mbak Ami, materinya Mbak Ami," atau, "Aku mau mempelajari lagi dari materinya Mbak Muri," atau, "Aku mau mempelajari lagi dari materinya Mbak Masrura Ramijal yang kemarin." Nah, itu boleh banget teman-teman, karena nanti Kak Sawo bakal share semua record materinya dan teman-teman bisa mempelajarinya kapan aja, gitu. Tapi sekarang mumpung lagi ada pematerinya nih ya teman-teman, teman-teman harus makin semangat ya untuk dapetin ilmu-ilmu baru. Apalagi aku juga pengen tahu banget gimana sih caranya bisa endorse artis gitu ya. Apalagi kayak kita gitu ya, apalagi yang jarang kayak kita untuk endorse artis dan lain-lain, seperti apa sih tips-tipsnya, kunci suksesnya biar bisnis kita bisa sebesar Amel Hijab gitu. Oke, ini udah ada nih Mbak Aminya, coba aku sapa-sapa dulu ya. Hai hai Mbak Ami. Coba aku pin ya. Halo, Assalamualaikum. Masuk nggak suara aku? Waalaikumsalam. Masuk masuk masuk. Jelas nggak? Jelas. Oke. Alhamdulillah. Mbak Ami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Halo, Masya Allah, ramai banget. Wow, hampir 100 orang. Iya, ini makin terus bertambah nih, makin malam Mbak Ami biasanya. Wow, Masya Allah. Tuh kan nambah bener. Mbak Ami gimana Iya. kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Bersemangat hari Iya, Senin, hari betul. Senin. Akhir bulan, besok gajian, Bu Ibu. Betul ya. Kalau bisnis owner itu udah mikirin gajian ya besok ya tanggal 1 pas Iya. banget. Iya, Untuk barusan gajian. habis ACC-an itu apa? Dari finance gajian buat besok. Wah, tadi juga Mbak Muri habis meeting nih sama kita di atas tadi di kantor gitu. Mungkin nanti Mbak Muri bakal datang biasanya di pertengahan atau di akhir biasanya Mbak Muri datang. Nah, ini ada yang Assalamualaikum Mbak Ami, Masya Allah cantik sekali, muda dan cantik, Masya Allah. Oh. Oke, Mbak Ami. Ini dibantu lighting. Dibantu lighting. Oke, Mbak Mi ini udah pada penasaran sih, aku pun sama penasarannya sama teman-teman di sini, gimana sih caranya kunci sukses untuk bisa endorse artis dan bisa naikin penjualan dari Amel Hijab. Seperti yang tadi udah seru banget ya, trunk show-nya bareng Amel Hijab, luar biasa keren banget. Boleh Teh Ami, silakan disapa-sapa teman-teman di sini dan di sharing-sharing juga boleh. Silakan Teh Ami. Belum langsung mulai ke materi atau gimana ini? Boleh, langsung live materi. Oh, boleh live materi. Oke. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, ada 109 orang nih. Hai. Aku agak grogi soalnya kayaknya ini baru kali kedua aku ngisi sharing di Zubinar kayak gini dari PC ya, dari laptop gitu. Biasanya kan emak-emak ya sambil mobile dari handphone. Jadi tadi tuh agak gaptek gitu, diurusin dulu sama suami. Ini gimana cara masukin audionya, aku nggak ngerti. Kayak gitu. Ibu-ibu mohon maaf ya kalau misalkan agak-agak gaptek nanti aku, tapi insya Allah semoga tidak ya. Kayak gitu. Salam kenal semuanya untuk 100 orang lebih yang sudah join, Jazakallah khair, sudah join. Ini pasti semuanya emak-emak ya? Enggak ada, ya, semuanya mama rata-rata. Kan, ya? No, ya, alhamdulillah. Iya, salam kenal. Aku Ami Amili. Itu tadi di komen pada nanyain dari kota mana. Aku dari Tasikmalaya. Sebenarnya aku tinggal di Tasikmalaya, domisili di Tasikmalaya. Tapi untuk sekarang masih moving, sering ke Bandung karena ada official store dari Amel Hijab yang di Bandung juga. Untuk kantor dan warehouse semuanya di Tasikmalaya.
Kayak gitu. Untuk materi malam ini sebenarnya kayak ditodong gitu sama Teh Muri. Ayo Teh, sharing soal endorse kayak gitu. Malu sih sebenarnya, ada pasti banyak yang lebih expert tentang dunia per-endorsean di jagat online shop ini ya, ibu-ibu. Karena ada banyak teman-teman saya yang mungkin budget endorse-nya udah ratusan juta, ya saya masih di angka berapa ya, paling nggak nyampe, belum pernah seberani itu satu kali endorse, satu kali posting sampai ngeluarin duit 100 juta tuh belum pernah. Terbesar budget endorse saya ke Ciki itu di 70 jutaan, 75 juta. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pasti masih banyak yang lebih mastah gitu ya di bidang ini. Tapi semoga apa yang akan aku sharekan malam ini, aku mencoba untuk merangkum dari pengalaman-pengalaman yang udah aku kerjain, khususnya untuk nge-handling Amili dan beberapa brand sister dari Amili. Jadi aku itu bisnisnya nggak hanya Amili hijab ya, ibu-ibu. Jadi Amili hijab itu bisnis pertama. Kalau kata guru saya, bisnis bintang gitu, bisnis bintang. Kita punya skoci-skoci kecil yang lain yang aku sama suami bangun khususnya pasca pandemi itu COVID gitu. Jadi aku bikin yang Sabin official, teman-teman boleh cek. Kalau Sabin kan, kalau Amili itu sistemnya kemitraan ya. Nah, aku penasaran tuh, pengen nyobain channel marketing yang dia tuh langsung ke end user. Dan aku buat segmennya juga untuk remaja. Ya begitulah, dari penasaran. Nah, yang ini yang Sabin official, ya TSA BINE kayak gitu. Terus satu lagi ada bisnis di tanaman hias. Tanaman hias ini teman-teman boleh follow, itu nama akunnya Menanam Kisah. Nih ibu-ibu, siapa tahu ibu-ibu yang suka tanaman hias ya, monstera dan kawan-kawan, ini berawal dari hobi juga. Kelihatan nggak? Menanam Kisah nih. Gitu, ini berawal dari hobi juga sama tanaman-tanaman variegata. Karena aku banyak jajan di tanaman, akhirnya dihukum sama suami untuk dibuat bisnis lagi karena jajannya udah kelewatan. Kayak gitu, akhirnya ditaniin dan sekarang alhamdulillah jadi bisnis baru. Jadi bisnis aku sekarang ada 3, Amil Hijab, Sabin, dan Menanam Kisah. Kalau Menanam Kisah, kalau di Amil Hijab itu tim sekarang ada 32 orang, tim kantor ya, di luar tim produksi. Terus kalau yang Sabin official itu tim marketing hanya butuh 2 orang. Ternyata untuk jualan HR itu lebih gampang ya. Aku hanya butuh tim 2 orang. Kemudian di Menanam Kisah itu tim 2 orang untuk konten dan dari sarjana pertanian, karena kita juga handling pengiriman tanaman hias ke luar negeri gitu. Jadi kita ekspor juga. Oke, langsung aja ya, choose to the choose. Oke, ibu-ibu, aku langsung share screen aja kali ya, Teh ya? Iya. Iya, Teh Ami. Ya gini, Silakan. jadi ibu-ibu nanti, aduh ibu-ibu, teman-teman kali ya. Oke, teman-teman, takut ada yang belum nikah gitu kan, tersinggung. Teteh-teteh semua, teman-teman, aku langsung aja share screen materi yang akan aku sharing. Tapi kalau misalkan aku pengennya sih nanti tektokan kita lebih banyak tanya jawab ya, Teh ya. Siap. Oke. Udah masuk belum? Di Solo udah, Teh? Udah ya? Udah. Teman-teman sudah? Oke. Bentar. Oke, ini aku banyak buka dashboard karena nanti akan aku tunjukkan. Aduh, Mang Baso lewat. Kedengeran nggak? Dikit. Oke. Nah, ini dia kunci sukses naikin pendapatan bisnis dari endorsement. Bentar, oke. Lanjut ya, teman-teman. Ini aku sharing aja, nanti boleh tanya-tanya aja, diperbanyak sesi tanya jawab aja kali ya. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oke, kok tidak bisa? Why? Tuh kan, oke.
Langsung ya, endorsement ini merupakan bentuk iklan atau promosi dengan menggunakan tokoh atau selebriti atau orang yang terkenal untuk memiliki mereka yang punya pengaruh dan punya pengikut yang loyal khususnya di sosial media ya teman-teman. Nah sudah tahulah kalau istilah ini mah gitu. Jadi kita tuh ngirimin produk ke mereka yang punya followers banyak dan punya pengaruh ke followersnya dan ke lingkungan sekitarnya. Jadi dengan harapan kita endorse, kirim produk jualan kita ke orang tersebut tuh bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya di sosial media ataupun offline untuk ikutan beli atau ikutan pakai produk yang kita endorse ke orang tersebut. Contoh sekarang kayak Rahel V-nya misalnya yang populer banget, bahkan artis-artis sekelas Raffi Ahmad, Mbak Gigi itu kan terima endorsement dari brand-brand kayak gitu. Mungkin kalau endorsementnya secara basically sudah paham ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini influencer itu yang kita kenal, yang kita lihat, yang suka pada mondar-mandir di akun-akun sosial media kita, itu dibagi ke 4 golongan. Yang pertama ada mega influencer. Nah, mega influencer ini yaitu influencer atau public figure yang punya followers di atas 1 juta followers. Biasanya mereka ini selebriti gitu. Kalaupun mereka tidak berangkat dari orang selebriti atau artis, biasanya influencer atau Instagram atau TikToker yang sudah punya follower di atas 1 juta itu pada akhirnya akan divalidasi sama media lah, sama TV, apa itu diundang jadi narasumber di Rumpi Trans TV gitu ya. Pasti teman-teman coba deh amati. Followers yang di atas 1 juta itu biasanya kan artis ya. Tapi karena sekarang zamannya era informasi terbuka, siapa aja bisa jadi seleb, influencer yang tadinya bukan siapa-siapa, cuman dia aktif konten di TikTok atau aktif konten di Instagram misalnya, kemudian dia bisa nge-grab followers sebanyak itu di atas 1 juta followers, pada akhirnya dia akan divalidasi dengan diundang di TV. Jadi padahal dia jadi artis juga gitu. Dan tarifnya juga akan jadi masuk tarif artis karena dia sudah masuk kelompok yang mega influencer. Contoh mega influencer yang berangkat dari influencer itu Aul. Teman-teman mungkin follow di TikTok Aul. Pada tahu nggak ya? Atau akunya aja tahu ya? Iya. Tahu ya, Aul itu loh, dia tuh tadinya yang bikin konten-konten lucu-lucuan, kayak ngomongnya tuh lama banget gitu. Tapi karena kegigihan dia membuat konten-konten, jadi dia nggak yang sekali viral terus redup gitu. Bahkan sekarang dia kemana-mana tuh nyentil Mbak Gigi gitu kan, kemana-mana diundang sama artis gitu. Nah yang kayak gini, ini salah satu contoh influencer yang pada akhirnya dia jadi mega influencer setara sama artis. Bahkan artis pun sekarang endorse. Misal nih, artis dia punya bisnis, dia punya produk, dia akan endorse si mega influencer ini. Influencer di atas 1 juta. Contoh siapa? Yang punya brand. Siapa ya? Kak Igun deh, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan kan punya produk ya. Nah, produk Ivan Gunawan itu dia juga endorsein ke influencer yang ini gitu. Bahkan ke semua jenis influencer ini, mega influencer tadi yang di atas 1 juta. Terus yang kedua lanjut. Ada yang makro influencer. Makro influencer ini yang followersnya range di antara 500 sampai 1 juta influencer, 1 juta follower. Nah, yang 500 sampai 1 juta followers ini harganya relatif di bawah yang 1 juta. Mungkin harganya nggak kayak artis banget gitu. Masih bisa dijangkau lah sama UKM, sama brand-brand kayak gitu. Cuman pasti harganya sudah jutaan sih per post ya, jutaan per post untuk makro influencer. Kemudian ada yang ketiga ada micro influencer. Micro influencer ini followers yang range-nya di atas dari 20 sampai 100.000 followers. Contoh kayak aku. Aku dikategorikan akun pribadi aku yang di TikTok dikategorikan akun micro influencer. Kemudian yang di Instagram aku dikategorikan micro influencer. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku pun direkrut sama agensi manajemen endorsement kayak gitu. Jadi mereka agensi-agensi dan manajemen ini pun mengelompokkan influencer ke dalam 4 kelompok ini. Terus yang keempat ada nano influencer. Influencer yang memiliki followers
kurang dari 10.000. Nah, biasanya untuk teman-teman UKM yang mungkin baru ngerintis bisnis, belum punya banyak budget endorsement, aku sarankan untuk bermain di kategori mikro dan nano. Kenapa? Karena harganya murah. Pasti biasanya masih di bawah 1 juta gitu per post. Bahkan kalau nano influencer itu yang followersnya di bawah 10.000, mereka kadang menerima endorsement dengan barter produk dengan konten kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang aku baru mau mulai nih di dunia per-endorse-an gitu, saran aku jangan dulu bakar uang endorse ke yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta dan sebagainya. Saran aku cobain dulu dari yang terbawah, cobain dulu yang tebar sampai 10 nano influencer. Siapa tahu ada dari mereka yang mau cuman barter produk dengan konten. Kita ngasih produk gratis, mereka akan posting dan akan tag akun sosial media kita. Banyak kok nano influencer yang itu loh kayak influencer atau selebgram yang baru-baru muncul, terus kayak, duh dapat endorse aja aku udah senang gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh, yang nano influencer bisa dicari banyak banget sekarang, apalagi setelah ada pembaharuan di Instagram dengan Reels itu bermunculan banget nano influencer baru kayak gitu. Next ya. Kok nggak bisa lagi? Oke. Endorsement goals. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, dan menurut aku kayaknya mulai dari sini teman-teman harus mulai mencatat. Kenapa? Karena ini tuh alurnya ya. Ini tuh alurnya. Jadi kalau misalkan tadi kan di judulnya itu gimana caranya si endorse itu bisa meningkatkan pendapatan. Tapi kok banyak sih yang curhat kalau dia itu boncos dari endorse. Misal dia itu ngeluarin budget endorse 10 juta ke artis tertentu. Ternyata yang nge-follow itu sedikit dan closingannya sedikit. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena orang yang endorse itu dia belum paham tiga alur ini. Jadi sebelum kita endorse, pahami 3 alur ini, bahwa endorsement itu tujuan pertamanya adalah untuk konten. Jadi kita itu membutuhkan yang namanya bank konten. Kita yang punya brand itu pasti butuh yang namanya bank konten. Bank konten ini untuk apa? Jadi kalau aku menilainya, ketika kita bayar endorse nih sekian juta, saya nggak akan langsung menilai endorsement itu berhasil atau tidak dari hanya postingan dia. Tapi pertama, saya mendapatkan konten, dan konten itu akan menjadi hak milik saya, dan konten itu adalah aset ibu-ibu, teman-teman. Jadi konten itu aset. Oke, setelah produk kita diposting dan direview sama artis tersebut atau influencer tersebut, kita itu berhak menggunakan konten itu. Ya, kita kan biasanya akan dikasih file kontennya gitu. Nah, konten tersebut adalah aset buat kita. Makanya saya ke tim tuh kalau ketika endorse, ada database khusus, folder khusus yang kita simpan, itu adalah konten-konten endorsement, sampai ke nama produknya kita detailkan. Kayak gitu, karena itu adalah database ya, konten ini. Yang kedua, ketika diposting itu sama mereka, kita akan mendapatkan benefit yang kedua, yaitu brand awareness nih dari konten. Sama mereka kita dapat nih kontennya, terus sama mereka diposting di sosial medianya, kita dapat brand awareness. Brand awareness-nya gimana? Brand kita akan dipublikasikan ke followers influencer ini, baik itu mungkin di Instagram atau kita endorse-nya di TikTok, atau mungkin sekarang banyak juga yang endorse di YouTube ya, kayak gitu. Nah, dari brand awareness ini kita bisa menjangkau orang-orang baru yang mungkin sebelumnya tuh nggak tahu sama brand kita. Gitu. Mungkin dulu, apa sih Amel Hijab? Karena apalagi yang jualan fashion, banyak banget sekarang, wah banyak banget gitu. Brand kita tuh kemungkinan akan sangat sulit diingat sama calon pelanggan kalau kita tidak melakukan iklan, kalau kita tidak melakukan brand awareness. Karena apa? Persaingannya tuh udah bukan red ocean, tapi black ocean, apalagi teman-teman yang main di bisnis fashion ya. Kita masuk marketplace, wah ramai banget, sampai pusing gitu, ngafalin nama tokonya atau nama brand aja kita sampai nggak inget gitu. Terus masuk Instagram banyak banget yang jualan, masuk ke TikTok banyak banget yang jualan. Nah, gimana sih caranya biar brand kita, toko kita itu jadi salah satu toko atau brand yang calon customer kita tuh ingat, jadi top of mind di calon customer kita. Salah satunya ini brand awareness, sering diposting sama orang-orang yang
punya pengaruh atau influencer tadi. Nah, endingnya barulah kita bisa ngegenjot dari konten dan brand awareness ini, dari proses endorsement itu, baru kita bisa panen di sales. Ketika kita sudah paham runutannya ini, konten dulu, terus habis dari konten itu kita dapat nih, konten tuh, oh ini tuh aset loh, yang kita dapat ini aset loh ketika kita endorse tuh, gitu. Bukan perkara cuman posting di sosial media. Konten itu aset. Yang kedua, brand awareness kita tuh dipublikasikan loh, gitu. Ke exposure-nya ke berapa banyak orang. Contoh misal endorse ke siapa ya? Yang aku tahu jumlah followersnya, aku nggak tahu. Raffi Ahmad, nggak tahu ya. Raffi Nagita sekarang jumlah followersnya berapa? Kalau zaman dulu tuh waktu terakhir kali aku endorse paid promote atau apa ya? 17 juta followers. Nah, kebayang nggak akun Instagram kita dipublish ke 17 juta followers mereka. Meskipun tidak akan 100% semua followers mereka itu ngelihat story atau ngelihat postingannya. Tapi setidaknya, Bu, 10%-nya aja dari followers mereka ngelihat tag ke brand kita. Kita udah bisa dapat exposure 1,7 juta ya, gitu. Meskipun orang mungkin nggak langsung sekaligus follow, tapi setidaknya kita udah ngasih jalan, apalagi sekarang kan sistem algoritmanya kayak gitu ya, kayak pixel gitu, udah ngasih jalan orang untuk ngeklik nih tagannya Mama Gigi misalkan, @amil hijab, dia nggak follow ke Amil Hijab, tapi dia udah pernah ngeklik dan dia pernah scroll. Suatu saat pasti di explorernya dia Amil Hijab itu akan muncul di yang si calon customer itu, di 1,7 juta orang. Itu kalau 10% orang melihat dari exposure trafficnya Raffi Nagita, followersnya kan 17 juta dulu ya, sekarang nggak tahu berapa. Kayak gitu. Nah, sales ini kapan nih teh panennya? Sales ini ketika kita sudah bisa mengoptimalkan 2 poin di atas, itu sudah bisa mengoptimalkan konten dan sudah bisa mengoptimalkan brand awareness ini. Kayak gitu. Gimana cara mengoptimalkannya? Next dulu ya. Nanti kita bahas di depan. Oke, sekarang kita bahas dulu ke output endorse zaman now. Output endorse zaman sekarang apa sih teh? Pusing banget, selebnya banyak gitu ya. Kompetitor kitanya juga banyak. Nih, ini aku kasih beberapa option konten atau output endorse zaman sekarang yang menurut aku banyak dibuka ya, banyak dibuka sama kalangan artis maupun influencer. Untuk efektivitasnya, mana nih yang lebih efektif, itu kita nggak bisa jaminkan, karena akan tergantung pada akun si seleb atau influencer yang kita endorse. Makanya kita juga sebelum endorse harus melakukan riset. Satu, tadi ya, konten foto feeds, jadi bisa endorse konten yang diposting di foto, feeds Instagram, jadi output konten yang kita dapat berarti dalam bentuk foto gitu. Terus kita endorse konten video. Video ini ada beberapa option, bisa dipostingnya di IG Story, biasanya relatif lebih murah, karena dalam durasi waktu 24 jam sudah hilang, tapi tetap biasanya kita akan dapat soft file. Kemudian Reels itu video di IG itu, kemudian YouTube, dan short video TikTok. Kayak gitu. Jadi kalau di YouTube ada yang mungkin endorse-nya berupa review ya teman-teman, mungkin yang jualan skincare, yang jualan kosmetik, pasti banyak yang suka endorse ke influencer skincare, influencer kosmetik gitu, beauty influencer yang kayak gitu. Biasanya di YouTube tuh banyak. Kemudian short video TikTok. Short video TikTok itu apa? Yaitu video yang biasa di-upload sama kreator-kreator TikTok yang kayak gini. Yang video itunya loh, video pendek. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Ini output short video TikTok tuh ini gitu. Kemudian ada juga endorse live shopping. Buat teman-teman yang aduh, TikTok aku belum masuk ke dunianya, gak apa-apa, pantau dulu, catat dulu, karena mungkin habis ini teman-teman mau nggak mau akan harus masuk ke dunia itu gitu. Karena mau nggak mau sekarang TikTok memimpin ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus belajar juga di TikTok gitu. Gimana caranya optimasi di TikTok. Jadi output endorse di TikTok itu bisa di short video TikTok sama live shopping. Nah, live shopping ini tuh siapa sih? Kayak gimana sih teh live shopping? Nih, aku kasih lihat.
ya. Contoh siapa ya kreator yang lagi live? Oke, Vira nih. Nih, kayak gini Bun, kelihatan nggak? Teman-teman boleh buka TikTok. Mungkin yang udah mulai suka pada buka TikTok. Nah, ini salah satu TikTok kreator yang sedang live. Dia ini mengafiliatkan produk-produk UKM, produk-produk brand fashion, di live-nya dia, sama dia di review satu-satu, dan dia taruh di keranjang kuning TikTok. Makanya kenapa disebutnya live shopping, atau ada yang nyebutnya live commerce. Jadi e-commerce, tapi nonton sambil live, sambil belanja, nonton, sambil di-review, sambil di-check out di situ, gitu, tanpa keluar dari aplikasinya. Jadi dia stay tetap di TikTok, live, seperti ini, terus dia akan review produknya, dan kalau kita mau belanja produk tersebut, kita tinggal klik keranjang dan check out. Nah, itu namanya live shopping. Kemungkinan besar isunya Instagram juga akan mengadaptasi, Meta juga sedang dalam proses untuk mengadaptasi TikTok ini. Sekarang kan Shopee juga udah ada live shoppingnya. Kayak gitu. Jadi emang ini tuh bakal jadi cara jualan masa depan sih. Makanya buat teman-teman yang belum mulai live, saran aku, yuk cobain aja dulu live gitu. Setidaknya kita latihan dulu nih sebelum live ini benar-benar mendarah daging dan menjadi tempat jualan yang akan semua orang tuh bakal jualannya live kayak gitu. Jadi kita udah terbiasa dulu untuk ngomong di depan layar. Itu yang live shopping. Live shopping kan affiliate. Nah, ini beda cerita ibu-ibu ya. Kalau sama influencer. Iya, betul, di TikTok itu ada yang namanya affiliate creator. Jadi kita kirim sampel produknya, terus sama dia di live-in, sama dia di review, ketika dia dapat penjualan, dia dapat komisi dari setiap penjualan. Tapi untuk kreator-kreator besar, yang sekarang followersnya di atas 30.000 atau 50.000 followers di TikTok, itu semua sudah berbayar. Apalagi yang penonton live-nya itu biasanya di atas 200, itu kalau produk kita mau masuk di keranjang dia tadi, kalau produk kita mau masuk di review, kalau produk kita mau di live-in gitu sama dia kayak gini, dan ditaruh di keranjang paling atas, misalkan 5 produk teratas, itu kita harus bayar. Jadi sekarang live shopping sudah tidak hanya affiliate, live shopping sekarang sudah jadi endorsement. Gitu. Next teman-teman. Next ya. Insya Allah masih banyak yang masuk ya. Lanjut, konten zaman sekarang kan kalau yang tadi mah outputnya bentuk konten yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Foto, video. Kalau live shopping mungkin output yang kita dapetin check out keranjang dari penontonnya. Gitu. Biasanya kalau live shopping ini kita nggak dapat konten, nggak dapat database konten, cuman langsung loncat ke sales. Gitu. Kecuali kalau kita kreatif mau di screen record gitu. Tapi biasanya kalau live di screen record gitu terus sama kita di repost di video short, itu bisa kena ban. Next ya, konten endorse zaman now. Nah, ini teman-teman, sebelum endorse itu, teman-teman harus tahu dulu kita tuh mau endorse output kontennya kayak gimana gitu. Apakah seleb itu akan kita minta review produk, atau seleb itu kita tuh pengen output isi kontennya tuh unboxing, atau kita pengen isi kontennya tuh OOTD gitu, jalan muter-muter, nge-mall gitu kayak gitu, atau affiliate atau collaboration. Nah, ini affiliate itu yang kayak tadi ya, kayak kreator TikTok. Jadi yang affiliate ini nanti nyambungnya yang tadi sama dia di-upload di short video TikTok dan dicantumkan keranjang kuning. Jadi setiap orang yang nonton video dia terus keracunin sama video itu dan dia mencantumkan keranjang kuning, ada orang yang check out di keranjang kuning dia dapat affiliate. Dapat komisi afiliasi. Contoh, aku mengafiliatkan produk ini sebentar ya. Nah, nih, aku mengafiliasikan produk tripod di TikTok aku. Nih, aku nge-review produk tripod. Terus sama aku di-attach di keranjang kuning. Jadi ketika nanti ada customer yang order tripod ini, klik keranjang kuning ini, aku langsung dapat komisi. Nah, itu
salah satu bentuk konten zaman sekarang, affiliate. Terus collaboration. Nah, kalau collaboration-nya kayak gimana? Contoh, Amili bikin kolaborasi produk Amili X Citra Kirana, misal ya, misal. Meskipun gagal. Kemarin itu harusnya kita ada di link sama Teh Ciki, Amili X Ciki, tapi ternyata qadarullah, alhamdulillah juga sih, beliau dikontrak sama salah satu brand fashion besar, dikontrak untuk 1 tahun dan brand ambassador. Jadi beliau ditutup aksesnya untuk tidak menerima endorsement dari produk fashion. Jadi Teh Ciki itu sekarang beliau nggak terima produk endorsement dari fashion ya, karena sudah jadi brand ambassador produk lain kayak gitu. Jadi kemarin kolaborasi kita gagal karena hal itu gitu, keduluan kontrak Beb. Gitu, lanjut ya. Yang kayak gitu ya kalau collaboration. Biasanya kalau collaboration itu kita dapat exposure dari si artisnya dengan kita mencantumkan nama artisnya. Jadi kayak artis itu kita cantumkan di brand kita. Brand kita juga dicantumkan di artis tersebut. Dan biasanya output kita berupa konten, foto katalognya bareng dia, launchingnya bareng dia. Jadi seakan-akan itu tuh produknya si artis dengan kolaborasi brand kita kayak gitu. Itu namanya collaboration. Next. Kecepatan nggak guys aku ngomongnya? Mbak minum dulu. Ada kok tuh. Masya Allah. Ada kok, aku sudah sediakan minum. Bentar. Gimana sih cara? Masya Allah. Dasar ya ibu-ibu gaptek. Lanjut. Bagaimana nih sekarang masuk ke materi inti, gimana biar endorsan kita itu meningkatkan pendapatan. Yang tadi ya, kita harus tahu dulu alurnya. Satu, bahwa ketika kita endorse itu kita punya aset berupa konten. Yang kedua, kita bisa dapat exposure, brand awareness. Baru dari sana, barulah bisa kita panen menjadi sales. Kalau kita bisa mengolah 2 komponen di awal tadi, kalau kita bisa mengolah aset konten dan brand awareness dengan baik, maka endorsement kita itu pasti akan jadi sales. Langsung saat itu after posting sama selebnya, ataupun jangka panjang. Gitu. Aku punya cerita. Jadi aku tuh endorse Zaskia Sungkar tahun 2017 kayaknya. Tahun 2017 kayaknya. 2017 aku endorse Mbak Zaskia Sungkar di range harga 9 juta gitu ya. Video waktu itu 2017 9 juta endorse Bergo, dan itu cuma diposting sama beliau itu hanya di Instastory. Teman-teman tahu dong kalau Instastory itu durasinya 15 detik. Zaman dulu kan Instastory belum selama sekarang ya. Sekarang IG kalau IG kitanya udah update, Instastory bisa lebih dari 15 detik. Zaman dulu aku dapat video agar produk aku dipakai sama Mbak Zaskia Sungkar itu, aku bayar sekitar 9 juta di tahun 2017 untuk diposting di Instastory yang durasinya 15 detik gitu. Tapi aduh, nampol atau enggak teh gitu ya, rugi nggak sih teh gitu kan, cuma 24 jam 15 detik lagi. Aku nggak rugi. Kenapa? Karena si Instastory ini yang dipakai dan direview sama Mbak Zaskia Sungkar, aku jadikan aset. Bahkan video itu masih digunakan sampai sekarang. Sekarang tahun 2022, 5 tahun berikutnya, video itu masih menghasilkan penjualan, teman-teman. Gimana caranya? Tadi aset. Kontennya tuh jadi aset. Nah, si konten ini bisa kita iklanin jadi ads. Ya, konten ini bisa kita distribusikan ke agen reseller dan distributor kita gitu. Biar sama mereka disebarin lagi, itu menjadi aset konten gitu. Nah, langsung ke sini aja. Gimana caranya endorse bisa meningkatkan pendapatan? Tadi mah contoh kasus ya yang aku. Yang pertama itu pahami dulu DNA brand dan DNA produk. Nah, ini jangan sampai kita nge-endorse ke orang yang salah. Misalkan, aku produknya tuh fashion muslim syar'i. Aku endorse Aukarin, kan nggak matching, ya kan? Kan nggak matching followersnya Aukarin. Siapa? Anak-anak muda gitu, dan mungkin muslim mereka juga tidak berhijab syar'i gitu kan. Ini pentingnya sebelum kita melakukan marketing keluar dan mengeluarkan budget marketing banyak-banyak, pahami dulu ke dalam gitu. Pahami dulu brand kita, pahami dulu bisnis kita, pahami dulu DNA kita. Baru kita bisa tajam mencari talent tuh lebih tajam kalau kitanya sudah paham DNA brand dan DNA produk.
Yang kedua, memilih KOL atau influencer yang tepat dengan brand maupun produk yang di-endorse. Kayak gitu ya. Contohnya tadi aku kan, produknya gamis, kerudung gitu. Jadi aku endorse-nya Ciki. Terus couple nih sama Maski. Kayak gitu. Ini aku cantumkan fotonya juga. Itu waktu acara Trunk Show tahun kemarin sama Mbak Ciki sama Maski. Kayak gitu. Kenapa? Karena aku ngelihat mereka tuh figur suami istri yang senang aja. Aku lihat di YouTube-nya harmonis gitu, kayak gitu. Dan nanti aku bahas deh. Sebelum ada yang nanya, nanti sama aku dibahas, teh, kan waktu itu Maski ada isu gosip-gosip dan sebagainya gitu ya, rame di Lambe Turah. Nah, itu akan aku bahas. Itu semua akan aku bahas. Bukan bermaksud gosip ya, Maski, maafin aku. Bukan bermaksud gosip. Tapi ini ilmu, teman-teman. Bagaimana kita bisa memanfaatkan timing gitu. Nanti akan dibahas ya soal timing, itu juga akan dibahas di belakang. Tadi ya, jadi pastikan produk kita yang akan di-endorse dan brand value kita itu nge-endorse ke orang yang tepat, ke influencer yang tepat, yang followers dia itu satu segmen market sama produk kita, satu segmen market sama bisnis kita, calon target market kita. Misal, aku Amili nih, ngebidik ibu-ibu muda, gitu kan, ngebidik ibu-ibu muda, ya berarti aku akan endorse ke influencer dan artis-artis yang masuk kategori ibu-ibu muda itu. Gitu. Nggak akan loncat aku tiba-tiba endorse Okarin gitu kan, nanti boncos, mahal lagi. Next, mengumpulkan informasi. Nah, ini ya, mengumpulkan informasi yang harus dikumpulkan sama teman-teman itu dalam bentuk apa? Yang pertama red card. Red card itu harga, price list-nya dia, syarat dan ketentuan influencer itu, kalau mau endorse ke dia harus kontak kemana, harganya berapa, syaratnya apa aja. Kumpulkan informasi itu sebanyak-banyaknya. Dan kumpulkan informasi tadi, biar gak buang-buang energi, ya kumpulkan informasi terkait influencer yang sesuai target market kita aja gitu. Jangan semua ditanyain, yang penting followersnya banyak, ditanyain rekatnya. Enggak, jangan kayak gitu. Dipilih-pilih aja yang sesuai sama DNA brand kita. Kayak gitu. Nah, kalau aku dan tim aku, bentar ya. Kayaknya nggak ada di sini filenya. Tapi intinya kalau aku sama tim aku itu, karena kita mengumpulkan red card influencer secara berkala, itu kita buat dalam bentuk Excel. Kenapa? Takutnya lupa. Kadang kita ngecek ke manajernya, terus udah endorse, terus nanti mau endorse lagi, kita lupa gitu. Hah, berapa ya waktu itu endorse dia gitu. Makanya kalau aku ketika sudah mengumpulkan informasi itu di save, disimpan dalam bentuk data Excel, itu kita save berapa followers dia, engagement rate-nya dia berapa, terus keaktifan followersnya itu kayak gimana, yang tadi ya engagement rate, harganya berapa, kayak gitu. Dan dia masuk kategori mega influencer kah, makro kah, mikro kah, atau nano influencer, kayak gitu. Red card engagement. Nah, ini untuk ngecek engagement, aku mau share sebentar. Aku mau, jadi ada satu situs, satu website yang bisa teman-teman buka untuk ngecek engagement rate sebuah akun artis, selebgram, influencer. Dan itu include all bentar ya. Bisa buka akun TikToknya, bisa buka akun, bentar ya. Oke, ini nih. Bisa buka akun TikToknya, bisa buka nih di sini ya pilihannya. Nama websitenya adalah Social Blade. Teman-teman, karena aku belum login pakai akun yang berbayar, jadi ini masih banyak informasi yang ditutup. Ini aku belum login. Banyak informasi yang ditutup ya. Berbayar ya. Kalau dulu masih gratis. Sekarang sudah waktunya dia mau manen, guys. Jadi harus berbayar. Nah, teman-teman tinggal input nama account influencer yang mau teman-teman riset di sini. Tuh, tadi aku habis nge-search HP-nya Dinda How kayak gitu. Terus akunnya apa nih, sosmednya nih? Di sini ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, bahkan ada TikTok, bahkan ada Dailymotion dan sebagainya. Itu tahu ya aplikasi apaan. Mungkin kalau kita
YouTube, Instagram, TikTok kali ya, yang lumrah sekarang dipakai untuk endorsement. Dan kita bisa ngedapetin konten untuk dijadikan aset. Saran aku itu sih di 3 platform itu. Input aja di sini. Ini aku nge-search Dinda How nih karena aku mau endorse dia ceritanya. Nah, Dinda How ini punya engagement rate-nya, ranking dia A, bagus dia. Nih, engagement rank-nya dia kayak segini. Following-nya di 3 sekian. Ini dia nggak keluar semua ya teman-teman data-datanya. Teman-teman pokoknya buka aja socialblade.com. Terus kalau misalkan mau yang datanya selengkap-lengkapnya banget, berarti login aja kayak gitu yang berbayar. Biasanya kalau nggak salah di tabel-tabel sini tuh kalau misalkan kita login dan berbayar muncul hari itu dia yang follow berapa, hari itu yang unfollow dia berapa, itu lengkap banget. Catat ya. Nih, socialblade.com. Oke, Ibu-ibu. Next, oke, TikTok. Meskipun di Social Blade ini ada analisa engagement untuk TikTok, tapi saran aku lebih baik masuk ke TikToknya langsung. Teman-teman buka dashboard TikTok seller. Teman-teman bisa buka dashboard TikTok seller. Nah, di sini kan ada TikTok Shop Affiliate ya. Nah, nanti teman-teman masuk ke situ, ke TikTok Shop Affiliate. Di dashboard TikTok Shop teman-teman, dibukanya harus di PC. Kalau mau jelas, dibukanya harus di laptop atau di PC. Kalau di handphone nggak terlalu banyak informasinya. Bukanya di dashboard, kayak gini, TikTok Shop Affiliate, nanti teman-teman bisa masuk ke sini, temukan kreator. Dan klik pasar konten kreator. Jadi TikTok Shop itu punya yang namanya marketplace kreator. Marketplace kreator itu apa lagi teh? Aduh, aku pusing. Jangan pusing, tenang, dijelasin. Marketplace kreator itu adalah tempat marketplace-nya influencer dan kreator-kreator yang ada di TikTok. Jadi untuk seller-seller, untuk brand-brand yang mau endorse, TikTok tuh ngejualin kreator nih di marketplace kreator ini gitu. Di zaman sekarang bukan cuma kita jualan di Shopee ya, Bu Ibu. TikTok udah bikin marketplace untuk kreator gitu. Jadi kita tuh dijual di sini. Kita tuh sebagai kreator dijual di TikTok. Kayak gitu nih. Ini teman-teman bisa masukin kategori ya. Misalkan ini mah untuk memasuki nama ya. Nah, ini mah untuk kategori misal aku jualan fashion. Oke, aku mau nyari deh kreator fashion di TikTok. Klik ke sini. Semua aja lah. Misalkan ini banyak tuh. Kategorinya ada sepatu, olahraga, outdoor. Banyak banget ya. Selengkap ini, Masya Allah, TikTok ya. Aku senang sama TikTok karena dia udah kayak 2-3 kali lebih maju dari platform lain. Platform lain masih dalam rencana mau bikin live commerce, dia udah live commerce dan bahkan dia udah punya marketplace kreator ini. Klik fashion, oke udah. Ini teman-teman ini bisa teman-teman ini ya isi aja mau yang skornya berapa gitu. Nah si kreator ini tuh ada rankingnya ibu-ibu, makanya ada skor ini. Misalkan skor dari 5-4, berarti dia kreator yang reputasinya bagus, paling bagus itu reputasinya 5. Jenis kontennya apa? Mau video, yang tadi video short, atau mau endorse live streaming. Nah, jadi emang ada kreator-kreator yang dia tuh jagoan bikin video shortnya, nampol. Ada kreator yang dia itu jago jualannya di live streaming. Tapi kita ambil yang semua aja. Pengikut nih, kayak gitu. Usia pengikut nih ya, contoh. Amili itu taruhlah mama muda di 25-34. Oke. Gender pengikut. Nah, hati-hati teman-teman. Untuk kreator atau influencer itu kadang kita berpikir kayaknya cocok deh endorse sama dia soalnya dia populer, cewek populer. Ternyata cewek populer itu isi followersnya belum tentu target market kita. Bisa jadi cewek-cewek cakep yang suka OOTD itu 80% followersnya adalah laki-laki gitu. Jadi buat apa endorse dia? Karena yang ngepoin akun dia ternyata laki-laki gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu nih gender pengikutnya siapa. Oke, aku perempuan ya. Next. Nah, keluarlah
kreator, nama-nama kreator ini. Lihat, TikTok bisa selengkap ini teman-teman. Aku fullkan aja tuh. Ini jumlah followersnya, ini tayangan video dia. Jadi video short akun itu sudah pernah diputar berapa kali di TikTok? Ada. Dan dia sudah pernah menayangkan live streaming berapa kali? Tuh, lihat. Gila nih, si Kak Ais ini dia udah live streaming 22.000 kali. Insya Allah. Atau penonton ya? Oh, penonton bukan berapa kali, penonton dia. 22,27K itu penonton live streaming dia sejauh ini, udah dia mengumpulkan penonton sebanyak itu. Ke bawah. Yang Ais ini aku udah pernah endorse. Bagus. Nah, itu tuh banyak. Ini ada rankingnya. Lengkap ya. Dan bahkan TikTok menyediakan ini, kirim pesan. Jadi ketika kita mau endorse, mau menghubungi dia, kita nggak susah. Kalau di TikTok, langsung aja ke sini. Langsung aja di chat. Oh, sekarang gini ya tampilannya. Loading ya, lama. Kurang lebih kayak gitu, bisa langsung di kontak. Oh, masuknya jadi ke chat sekarang. Tuh. Kayak gini ibu-ibu tampilannya. Sok, yang punya TikTok dibuka laptopnya. Sambil buka, habis ini nanti mah nggak ketemu, ya kok koreh gitu. Teh Ami tadi masuk dashboard ke TikTok Marketplace kreator lewat mana? Kayak gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau dulu tuh nggak gini. Ini update terbaru. Ini update terbaru. Kalau dulu itu masih dicantumkan nomor WhatsApp. Dikirim pesan itu dia ada nomor WhatsApp sama agensi kalau dia tergabung di agensi. Tapi sekarang udah berubah. Nah, lihat teman-teman bisa lihat engagement akun ini kayak gimana. Ini ya, si Teh Ais ini. Tuh, dia sudah tergabung di Bintang Agensi. Jadi kalau kita mau endorse ke dia, harus lewat agensi ini. Saya kirim pesan kayak gini. Kayak gitu tuh. Ini kita bisa lihat audiensnya dia tuh. 84% perempuan, 15% laki-laki. Oh, bisa nih di-endorse gitu. Oh, enggak nih dia enggak jong. Kan kadang ada banyak ya influencer atau kreator yang dia tuh cantik, asam mantes gitu di-endorsein sesuatu. Tapi ternyata followersnya cowok-cowok gitu, kebanyakannya cowok. Bukan target market kita gitu. Nah, teman-teman bisa dicek di sini nih kalau di TikTok selengkap ini memang. Next. Tuh, tayangan video dia nih. Ini contoh-contoh video dia. Gitu ya, Bu Ibu, karena masih banyak materinya. Tuh. Udah ya. Next lagi. Sebentar, cek Ibu MC. Di mana Ibu MC? Apakah masih pada connect mendengarkan aku? Connect, Teh Ami. Wah, madep. Next ya. Ini pertanyaannya udah banyak, mungkin nanti di sesi akhir ya, Teh Ami ya. Oke, boleh. Tadi ya udah ya, ini sampai sini. Ntar aku tampilkan lagi. Oke. Next. Tadi masih ngelanjutin ya gimana caranya endorse kita nampol. Nah, tadi kan aku udah nunjukin gimana nih cara menilai, ngeriset influencer. Satu tadi kalau sosial media yang banyak itu bisa teman-teman cek di socialblade.com. Terus kalau yang di TikTok ada yang lebih rinci, teman-teman tadi masuk ke affiliate marketplace. Gitu. Next ya. Nah, lanjut ke kesepakatan endorse. Kesepakatan ini kenapa harus penting banget karena kita yang namanya kerja sama orang, kita tuh nggak pernah tahu orang itu amanah atau tidak. Meskipun dia influencer besar, teman-teman, meskipun dia followers banyak ya yang suka ngomong di TikTok nge-review gitu kalau dia teh udah bayar berjuta-juta ke artis atau seleb tertentu, ternyata late post, diposting 3 bulan, 4 bulan kemudian produknya juga udah habis gitu. Sama dia dipostingnya kapan. Makanya kenapa sebelum endorsement pastikan kita punya kesepakatan endorse. Kesepakatan endorse ini teman-teman bisa requestkan ke mereka itu dalam bentuk output kontennya pengen kayak gimana. Terus kita juga deal-dealan dulu tuh di awal harganya berapa sama waktu posting. Ini waktu posting ini untuk membatasi supaya dia enggak posting terlalu jauh dari waktu target yang kita targetkan. Soalnya kan kita barengan sama launching ya, ibu-ibu, apalagi yang punya brand gitu ya. Barengan sama launching, pengennya di postnya sekarang, dia posting 4 bulan, orang-orang pada nanya,
produknya udah habis gitu. Kayak timingnya tuh nggak ketemu gitu antara launchingnya kita sama si influencer itu posting, timingnya nggak ketemu. Jadi pastikan semua itu sudah di-clear di awal di kesepakatan endorse. Next, wajib sertakan brief konten untuk dijadikan panduan untuk si KOL atau influencer ini membuat konten. Bisa dalam bentuk skrip, bisa juga kita cantumkan do and don'ts-nya. Kalau aku biasanya endorse tuh brief konten ini aku kirimkan dalam bentuk chat dan aku buat juga dalam bentuk print surat dari brand gitu, resmi gitu, pakai kop surat dan sebagainya. Kelihatannya kaku, tapi itu penting gitu. Itu penting buat kita karena apa? Takutnya meskipun kita udah kirim brief konten itu ke manajer, yang tag kontennya adalah si talentnya, manajernya tidak menyampaikan do and don'ts yang kita pengen, tidak menyampaikan script yang kita pengen, kan nanti hasilnya tidak sesuai. Jadi untuk untuk meminimalisir kekurangan dan ketidakpuasan itu, biasanya aku buat cadangan gitu. Jadi dikirim ke manajernya iya, dikirim dalam bentuk print out juga iya, termasuk itu skripnya ya. Kayak gitu. Sebentar aku minum dulu. Oke, lanjut. Nah, ini nih lanjut ya. Copywriting sama skrip harus menarik, itu mah udah jadi landasan orang marketing ya. Kita yang jualan mah udah hafal lah pasti gitu, di mana-mana orang jualan tuh pasti harus punya copywriting dan skrip yang menarik. Terus call to action-nya kenapa penting banget? Karena kadang orang tuh bingung setelah lihat konten reviewnya, aku kalau pengen produk itu, misal nih contoh, aku endorse Aurel, misalnya, aku endorse ke Aurel produk. Tapi di script itu enggak kita masukin call to action. Kalau followersnya Aurel mau beli produk itu, dia harus ngontak kemana? Atau dia harus follow siapa? Gitu. Makanya pastikan di script itu ada yang namanya call to action. Contohnya kayak gini. Nah, teman-teman gini di akhir ini produknya bagus dan aku suka gitu. Teman-teman kalau mau samaan kayak aku, follow ini ya, bisa kayak gitu. Nah, itu kan call to action. Teman-teman order sekarang ya, karena kalau order hari ini, khusus order hari ini dapat hadiah, misalkan dapat mystery gift. Follow langsung di sini ya, akunnya misalkan follow langsung ambil hijab ya, kayak gitu. Jadi pastikan harus ada call to action. Kalau misalkan teman-teman endorse-nya dalam bentuk affiliate berarti call to action-nya ke keranjang kuning kalau di TikTok. Langsung aja cek keranjang kuning ya, check out di keranjang kuning. Atau misalkan endorse-nya affiliate Shopee. Biasanya share link kan, biar si customer itu ngeklik dan belanja langsung di link itu. Berarti script-nya harus disesuaikan. Gitu. Makanya kenapa script, do and don'ts, call to action, copywriting, itu penting. Next, post time. Nah, sekarang kita bahas momentum, ibu-ibu. Post time ini, momentum post itu bisa nambah exposure. Ini yang aku alami. Masya Allah, jadi aku tuh ngalamin golden time endorse artis. Yang pertama itu Fenita Ari. Jadi dulu tahun berapa ya beliau berhijab? Awal beliau berhijab, hijrah banget. Awal beliau tadinya kan nggak pakai hijab tuh. Terus hijrah, tiba-tiba berhijab, diposting sama Mas Ari Untung. Diposting sama suaminya, kalau istrinya itu udah berhijab. Itu kayak langsung, gercep, aku kontak manajernya, Kak, aku mau endorse hijab, gamis, aku mau endorse. Bisa nggak aku diduluin posting? Kak, ini banyak yang ngantri, banyak yang kontak juga. Oke, aku duluan bisa nggak? Aku di link sekarang, aku transfer sekarang. Kenapa? Karena itu momentum. Itu momentum, dan saat Fenita Ari hijrah pakai hijab, exposure dia banyak banget. Banyak orang ucapin selamat, banyak orang mampir ke IG-nya, dan di situ, Masya Allah, aku kayaknya dapat followers Instagram banyak deh, kayaknya hampir 20.000 followers baru dari exposure waktu Mbak Fenita Ari hijrah. Kayak gitu. Satu. Kemudian yang kedua, aku pernah dapat golden time lagi adalah ketika kasus kemarin. Maski sama Mbak Ciki. Sebenarnya waktu pas aku undang mereka ke acara trunk show aku kan
isu itu sudah ada tapi tenggelam lagi ya, tenggelam lagi, harmonis, dan seperti biasa mereka bikin YouTube harmonis banget gitu. Jadi aku endorse juga, aku rasanya kayaknya rumah tangga mereka baik-baik aja gitu. Aku nggak berpikir aku pun nggak tahu akan ada berita itu akan naik lagi, aku pun nggak tahu. Karena yang tadi kan, kalau nggak salah si perempuan itunya menggugat lagi apa gimana aku nggak ngerti. Terus ya udah aku undang aja seperti biasa, beliau juga posting-posting, beliau juga kasih exposure ke Amili sesuai sama tadi di link di awal brief konten yang kita minta. Dan setelah acara Trunk Show itu selesai, entah seminggu apa 2 minggu dari sana, muncullah isu yang perempuan di masa lalunya Maski datang lagi gitu, apa ngegugat di pengadilan atau gimana. Rame kan itu di Lambe Turah dan Infotainment. Dan teman-teman bisa scrolling ke Lambe Turah, foto Mbak Ciki dan Mas Reski Aditya yang dipakai sama Lambe Turah adalah foto mereka saat mereka pakai Amili. Jadi foto itu tuh kan dinaikin di detik.com dan sebagainya, bahkan media-media online, detik.com, Viva News dan sebagainya, itu ketika ngangkat berita tentang Ciki dan Maski, foto yang ditayangin itu adalah foto Amili yang mana ya? Yang tadi di depan. Oh, nggak ada. Yang ini, foto ini ibu-ibu yang ditayangin sama para media-media online itu, termasuk Lambe Turah. Yang ditayangin itu adalah Maski dan Mbak Ciki lagi pakai produk Amili. Gitu. Dan Masya Allah gitu, karena mungkin Teh Cikinya juga orang soleh ya, kecipratan sekali, aku banyak banget yang order dari exposure dan trafficnya Maski dan Mbak Ciki, dan aku bersyukur banget, alhamdulillah mereka tidak terjadi apa-apa gitu, mereka baik-baik aja, rumah tangganya bersyukur banget, alhamdulillah. Kayak gitu teman-teman. Next. Nah ini nih, tampung traffic dengan benar. Ini jelas ya teman-teman, tampung traffic dengan benar tuh kayak gimana. Jangan sampai ketika kita udah ngeluarin budget endorse yang banyak, udah ngeluarin duit, udah capek kirim produk, produktivitas kita juga berkurang untuk memikirin endorse ini, ternyata akun-akun kita, misalkan tadi si artisnya kita minta untuk tag ke Instagram kita, ya, tag untuk ke Instagram kita, ternyata di Instagram kita itu nggak ada produk yang kita endorse. Nah, itu nanti followers artis itu, kalau misalkan mau order produknya kemana? Kok dilihat di IG-nya nggak ada produk itu? Gitu. Kok dilihat di IG-nya nggak ada produk yang dipakai sama Mbak Oki? Gitu. Wah, makasih. Kayak gitu. Jadi pastikan tampung traffic dengan benar. Ketika kita sudah endorse, kita juga sudah siap. Instagram kitanya sudah bagus, udah siap, bio-nya dirapihin, kemana customer harus ngechat, dan sebagainya. Informasi seputar produk itu harus selengkap mungkin. Tuh, ini ya. Landing page-nya, misal kalau mau di landing page di website, bisa boleh. Post informasi seputar produk juga kita harus up ketika produk tersebut di post endorse. Terus gimana cara membelinya, customer harus kemana, terus kemana harus menghubungi kalau customer mau membeli, kayak gitu. Itu ya. Next. Nah, ini ada satu lagi yang harus kita waspadai terakhir. Hati-hati brand health ya, teman-teman. Kenapa? Ini tuh kita ada di industri ini harus melek informasi. Kayak yang aku tadi bilang, aku mendapati momentum golden time waktu Mbak Ciki sama Maski. Alhamdulillahnya mereka mungkin orang soleh, orang baik, rumah tangganya baik-baik aja, produk aku pun naik gitu. Aku nggak ngerti kalau, wah, nauzubillah deh kalau yang aneh-aneh gitu. Dan di website media online kan rata-rata foto yang tayang itu produknya Amili gitu. Ketika mereka berdua fotonya pakai saringgit Amili gitu. Di detik di mana-mana kayak gitu. Alhamdulillah itu aku dapat golden time. Mbak Fenita Ari juga. Tapi ada kondisi di mana mungkin hal sebaliknya terjadi. Maksudnya, misal kita tuh endorse tuh sama artis itu atau influencer tersebut karena kita pikir sesuai dengan value brand kita gitu. Pas udah endorse, ternyata artis tersebut atau influencer tersebut kesandung masalah. Biasanya brandnya juga kena. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Nah, Bu Ibu, kita ada di industri ini kadang kita jangan
jangan terlalu tutup mata dan tutup telinga gitu. Kita harus sesekali update, tahu apa yang terjadi. Jadi aku follow Lambe Turah bukan untuk nyari gosip artis, karena nggak sering untuk membuka akun itu juga gitu. Tapi untuk apa? Untuk update. Oh, siapa sih artis siapa sih yang baru lahiran gitu. Cocok nih di endorse produk anak gitu kan? Atau artis siapa sih yang kena kasus perselingkuhan? Oh, dia jadi orang ketiga. Aku nggak boleh endorse ke dia soalnya nanti aku diserang. Nah, Teteh pernah nggak kena masalah brand health ini? Pernah. Aku endorse salah satu artis. Setahu aku artis itu sudah hijrah gitu. Dia jadi orang ketiganya kapan tahun zaman dulu gitu. Dan setahu aku beliau sudah hijrah, jadi aku endorse fashion syari ke dia gitu. Ternyata hatersnya menyerang akun Amili. Jadi dari situ aku take down aja daripada terjadi brand hell. Next. Oke, itu aja teman-teman. Ayo bersilaturahim sama aku. Mau bahas-bahas diskusi soal endorse boleh. Ini akun-akun aku ya. Ini yang bisnis Amili Hijab, boleh di-follow. Terus ini akun pribadi aku, Ami Amili. Boleh di-follow, nanti boleh DM-an, minta follow back, boleh nanti sama aku di-follow back. Terus yang TikTok juga, ini TikTok aku. Ami Amili juga namanya. Gitu, next. Sudah, alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan aja. Masya Allah, hatur nuhun Teh Ami. Sami-sami. Wah, ini banyak banget ilmu-ilmu baru yang kita dapetin ya, termasuk aku juga dapat ilmu-ilmu baru juga dari Teh Ami perihal endorse, influencer tuh ada apa aja sih, terus kayak tadi ada tools nih ya teman-teman, boleh nanti, karena ini bakal ada record materinya, jadi teman-teman nanti boleh kalau misalkan tadi, aduh aku ketinggalan nih pas Teh Ami klik ya, nah tenang aja teman-teman, karena ini bakal ada record materinya, videonya, jadi teman-teman nanti bisa di pause ya. Jadi misalkan, oh aku mau lihat toolsnya ada apa aja. Oh aku mau catat nih materi bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu. Nah itu boleh. Dan nanti bisa langsung teman-teman praktekin. Nah ini wajib banget dipraktekin ya teman-teman karena udah ada hasilnya nih di Teh Ami ya di brand Amili Hijab dan brand-brand lainnya luar biasa. Bagus banget ilmunya malam hari ini membuka lebar banget nih ya tentang endorsement ya. Apalagi kayak kita misalnya banyak juga yang curhat. Aduh Kak Salwa aku masih budgeting-nya masih sedikit nih. Nah, tadi kan udah di-share juga sama Teh Ami bisa pakai nano influencer dan lain-lain. Gitu. Nah, ini Teh Ami udah wow, banyak banget nih pertanyaannya. Dipilihin aja deh sama Teteh. Boleh. Nanti aku coba pilih dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hampir sama ya, teman-teman. Jadi nanti bisa terwakilkan gitu. Coba ini dari sebentar ya. Nah, oke, ini ada dari Mbak Reta nih. Dulu pernah endorse dari Cindy, kakaknya Ria Ricis, tapi malah boncos juga Teh Ami. Cara jitu untuk memilih endorser yang tepat itu gimana Teh? Boleh kasih contohnya, aku produknya kain bayi, coat diaper sama men's pad, pembalut kain cuci ulang. Oke, untuk output kontennya apa? Boleh tahu nggak? Tetehnya masih ada nggak? Output konten dari Mbak Cindy ini dapetnya Instastory, foto, video, atau kayak gimana? Kadang kalau misalkan boncos ya saat itu mungkin boncos, nggak ada penjualan atau followersnya kurang gitu, nggak ada followers masuk, trafficnya nggak kelihatan nih. Tapi yang tadi aku bilang kita punya aset konten teman-teman, kita punya aset konten, olah aset konten itu. Aset konten itu kita terus olah, kita terus pasarkan, bahkan teman-teman bisa banget loh jadiin konten itu sebagai konten iklan di AdSense kayak gitu. Oke. Teman-teman bisa lihat nih ya, aku juga boncos kok endorse Aurel. Gimana tuh Teh Ami? Bentar ya, kita lihat di, aduh nanti kelihatan nggak apa-apa ya, yang Amil Hijab ini TikToknya belum optimal. Nah, teman-teman bisa lihat, dicek TikToknya Amil Hijab. Di paling atas itu aku sematkan kontennya ini. Aku lagi sayang banget pakai Bergo tali dari Amil Hijab. Coba, Baru aku kali tuh ini aku nemu Bergo bahannya sebagus ini. lihat. Itu bahannya Itu kan hijab syar'i ya ibu-ibu, tapi Aurel nge-reviewnya pakai celana. Aurel nge-reviewnya pakai celana, terus hijabnya juga kusut. Ketika dia posting di Instastory-nya dia, exposure-nya juga nggak banyak. Tapi
Pas aku posting di TikTok, ini nggak pernah aku iklankan, FYP, viewersnya 206.000. Kayak gitu. Itu yang dinamakan aset konten gitu. Jadi kadang kita mungkin nggak bisa langsung dapat sales saat postingan endorse itu diposting, tapi kan kita dapat yang namanya aset konten. Nah, aset konten ini bisa kita terus daur ulang dan kita post di mana, kita loncatin dari IG, kita taruh di Reels, kita taruh ke TikTok, kita dan sebagainya. Dan mungkin sales itu baru akan lahir setelah tadi sama kita di boost konten itu dia sebarluaskan lagi gitu. Oke, jadi bisa jadi brand awareness juga ya Teh Ami ya? Kayak gitu. Jadi setidaknya kan udah ada penekanan nih ketika orang nonton video itu. Oh, brand ini udah dipakai artis ya. Oh, artis itu aja pakai gitu. Mungkin dari followersnya dia nggak nampol langsung ke sales atau ke followers kita. Tapi ketika kita boost, itu tuh kayak jadi afirmasi lagi gitu untuk followers kita. Gitu. Yang tadinya mau beli tapi nggak butuh tapi gara-gara dipakai sama artis itu jadi butuh ngedadak gitu. Jadi check out. Oke, semoga membantu ya Teh ya. Nah, ini ada selanjutnya dari Mbak Diana Novita. Teh, kalau untuk collaboration itu sistemnya gimana ya Teh? Misal dari segi pembayarannya, apakah sistem kontrak atau gimana? Benar-benar pengen coba collaboration tapi belum paham alur untuk influencernya gimana Teh? Mohon gambarannya untuk collaboration. Nah, untuk collaboration ini aku pernah riset ke beberapa influencer dan ke beberapa agensi. Itu biasanya tetap syarat dan ketentuannya tergantung dari si artisnya lagi gitu. Ada yang dia itu sistemnya bagi hasil 30%. Kayak gitu. Jadi bagi hasil dari hasil penjualan, si artisnya dapat 30%, si brandnya 70%. Tapi ketika kita mau foto katalog, mau photoshoot, mau tag konten sama dia gitu ya, itu bayar lagi. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang 50%. Siapa yang 50%-nya aku lupa. Aku pernah nanya soalnya. Kalau saya Cut Mayriska gitu ya. Aku pernah riset ke Cut Mayriska, aku pernah nanya 50% sharing profitnya. Aduh, Mak, gak kuat, Mak. Kita harus bagi-bagi sama agen, Mak. Gak bisa. Dah, cancel. Cut Mayriska cancel, guys. Gitu. Terus, siapa lagi yang pernah aku tes itu ya? Jadi setiap artis tuh beda-beda gitu. Pas dulu aku juga nanya ke Mbak Oki. Aku nanya ke Mbak Oki Setiana Dewi ya. Kita satu manajemen di bawah naungan satu manajemen agensi gitu. Ditanya ke Mbak Oki gimana nih pas ketemu langsung kolaborasinya. Ternyata kalau Mbak Oki itu sistemnya bahkan sharing profitnya bukan hanya dari produk yang dikolaborasikan, tapi sharing profitnya di semua penjualan selama masa kontrak itu. Nah, aku bingung kan, kan bisa jadi ada traffic yang di luar dari produk yang dikolaborasikan sama Mbak Oki kan aku closing dari agen, aku closing dari reseller gitu kan penjualan. Oh jadi ini nggak cocok sama model bisnis aku, jadi mundur kayak gitu. Jadi emang harus diriset tadi ya, ngumpulin data red card-nya, syarat dan ketentuan, dan kita pilih mana influencer yang cocok nih dan mudah untuk dinegosiasikan dengan model bisnis kita. Karena model bisnis orang kan beda-beda ya. Ada yang jual ecer, mungkin yang jual ecer nggak perlu jadi beban ketika dia bagi hasilnya di atas 30%, karena dia nggak punya agen dan reseller gitu. Untuk Amili yang punya agen, kayaknya aku mikir ulang, di atas 30% gitu. Kayaknya nggak bisa, agen aku aja 30% gitu kan diskonnya, kayak gitu. Jadi tetap harus diriset one by one, talent yang kita bidik harus ditanya dulu, mana yang enakan sistemnya sama kita, nah itu bisa diambil. Kayak gitu. Oke. Nah ini selanjutnya ada dari Teh Azalea ya. Teh baiknya kalau endorse itu dalam waktu berdekatankah untuk meningkatkan brand awareness? Saya dulu sering endorse mulai dari mikro hingga artis-artis middle seperti Fitrop, Oki Setiana Dewi, Tashi, dan lain-lain, tapi secara berkala dalam waktu yang agak berjauhan dan semuanya zong. Apa emang harus serempak ya? Misalkan dari artis satu, influencer satu tuh serempak semuanya di waktu yang sama atau gimana, Teh Ami?
Tergantung. Kalau misalkan produknya emang produk yang mau di-launching, kalau kita bisa meriset, melihat gimana cara kerja endorsement-nya skincare. Sekarang skincare kan yang lagi merajai dunia influencer dan endorsement, makanya bermunculan banget banyak beauty influencer, skincare influencer, karena emang market skincare nih lagi gede banget gitu, skincare sama kosmetik. Kalau aku ngelihat dari mereka itu sistemnya ngeblas, ya betul ngeblas kayak gitu. Kalau misalkan mereka mau launching produk, mereka kirim duluan ke influencer-influencer itu sebelum produk itu bisa di-check out di toko mereka. Kayak gitu. Jadi disebarin dulu brand awareness-nya, bahkan di kontennya pun diminta di skripnya itu untuk tanggal segini ya launchingnya. Aku lihat yang something kayak gitu. Something ketika dia mau launching serum yang warna biru itu, di semua beauty influencer itu, aku udah nyobain loh ini, aku udah nyobain loh ini. Kalian harus nyobain juga di something akan launching di tanggal sekian. Kayak gitu. Di tanggal kembar, tanggal sekian, di akunnya. Jadi orang itu kemana-mana, lihat si akun ini, nge-review ini. Lihat aku udah habis setengah botol gitu kan, kayak gitu. Jadi orang udah pakai, jadi ketika pas launching, itu udah waktunya dia panen. Kayak gitu. Karena brand awareness-nya kayak udah disebarin dulu. Pas di hari launching, itu udah waktunya dia manen sales. Gitu. Ada yang sistemnya kayak gitu. Tapi mungkin untuk produk-produk yang kan kadang ada di kondisi kita, aku ngendorsin produk yang dead stock. Jadi produk ready gitu. Nah, kayak produk ready stock kayak gitu, bisa di-blast kalau uangnya ada gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya, wayahna, berarti kita yang harus kreatif memilih siapa talentnya dan isi skrip dan brief konten yang kita minta gitu. Kayak gitu. Emang sih endorsement ini yang tadi aku bilang zong dan tidak zong itu nggak bisa kita simpulkan saat ini gitu. Bahkan yang Aurel ini pas pertama kali posting, 1 minggu pasca dia posting, kayak aku, aduh udah seminggu nih kok nggak berdampak ya Aurel. Ternyata berdampak setelah kontennya aku posting di TikTok gitu. Jadi pastikan kita bisa mengolah konten endorse lagi gitu. Gitu. Kalau misalkan ketika di post gak langsung bagus nih feedbacknya, pastikan kita bisa nge-recycle konten endorsean itu gitu untuk di-blast. Oke, jadi Yama ini udah banyak banget tips yang dari Teh Ami ya, Masya Allah. Jadi kalau misalkan endorse itu, kalau misalnya, oh ini udah kelihatan kayak boncos gitu, tapi sebenarnya itu tidak ya, bisa dipakai ulang lagi konten-kontennya yang nanti bisa meningkatkan penjualan juga. Itu bisa jadi aset, bisa dijadiin bahan iklan, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, itu bisa pakai dijadiin bahan iklan. Mantap. Oke, Tami ini udah banyak banget yang nanya sebenarnya tentang satu pertanyaan ini nih ya Teh Ami ya. Gimana Kalau tuh, endorse Teh Ami bisa nggak ya? Aku pengen banget caranya gimana. Oke, aduh aku jadi malu ya. Malah ditanyain endorsement. Teman-teman, aku sudah direkrut, aku di bawah naungan agensi, sebesar agensi sekarang, ada di Hello BCR. Nih, di Instagram aku ada di postingan yang ini. Sorry ya. Nah, yang ini kelihatan nggak di layar? Nah, yang ini ada collaboration. Di follow aja Instagramnya Hello BCR gitu. Hello BCR ya. Sekarang konten-konten endorse yang lagi aku naikin itu dari BCR sih. Oke. Gitu. Jadi memang harus lewat situ dulu ya Teh Ami ya? Gak bisa langsung ya? Personal juga bisa, cuman karena sekarang aku udah runningin jadwal sama BCR, jadi aku nggak bisa nyelipin jadwal posting gitu. Karena ini yang di BCR udah running kan, gitu. Oke. Nah, Ma boleh follow dulu nih Hello BCR ya untuk endorse Teh Ami ya. Oke, selanjutnya nih Teh Ami dari Madita nih. Kalau kita jualnya beragam brand, gimana cara naikin nama toko bukan brand produknya? Saran kontennya bagus, bentuknya apa Teh Ami? Untuk misalkan yang Palu Gada mungkin ya. Oh, yang Palu Gada. Bisa berarti di brief konten dan skrip yang kita naikin ke influencer itu ya tokonya, misal ngejual berbagai
brand gamis ya, distributor misalkan, distributor besar, brand-brand gamis syar'i misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa endorse dengan ngirimin beberapa brand produk ke artis tersebut, tapi mentionnya jangan brandnya, mentionnya toko kita. Sebentar, MacBook aku logo. Bentar ya. Tag-nya ke akun kita dan kita main di ini script, main di script. Jadi arahkan si influencer ini tuh menekankan bahwa ini loh akun yang jualan sarimbit berbagai brand paling terpercaya, amanah, pelayanannya bagus, ramah banget, buat aku endorse, buat aku beli produk misalkan, beli produk sarimbit misalkan kayak gitu. Kayak gitu, jadi yang berarti di skripnya yang kita mainin, copywriting-nya, skripnya gimana caranya diarahkan itu brandingnya ke toko online-nya kayak gitu. Ini nih, misalkan toko online penjual sarimbit buat Lebaran 2023 terlengkap, teramanah, servisnya bagus banget, ngebalesnya enakan banget, bisa konsultasi, misalkan, bisa konsultasi masalah size, buat seragaman keluarga besar misalnya gitu. Gitu. Kita mainin di script. Oke. Nah, ini selanjutnya ada dari Mas Sulis nih ya, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama. Teh Ami gimana sih Bu secara buat perjanjian kontraknya teh bagi kita yang nggak ngerti hukum? Apakah harus sesuai sama MOU-nya, apakah harus sesuai sama hukum kah atau seperti apa Teh Ami? Kita pernah endorse Teh Ami tuh ke Polisius, Masya Allah, halo Teteh. Ada yang baru di post endorse-nya sama aku. Next. Tadi Teh apa? Kontrak ya? Nah, Gimana buat kontrak hukum? Kalau kontrak hukum sih, kalau endorsement nggak pakai kontrak hukum yang legalitas kayak harus pakai materai dan sebagainya gitu ya, harus pakai orang hukum, lawyer dan sebagainya. Kalau endorsement nggak perlu begitu. Kalau mau lebih mudah bisa endorse-nya lewat manajemen, lewat agensi gitu. Kayak tadi ya Hello BCR kan handle beberapa artis juga. Kalau artisnya nggak ada di Hello BCR, ada manajemen endorse lain, teman-teman bisa follow IPUT, IPPUT. Coba ya. Aku sama dia WA ada sih, bentar. Nah, ini IPUT Management, followersnya sudah 18.000. IPUT Management, teman-teman. Nah, ini kalau mau lebih aman bisa lewat manajemen agensi seperti ini yang udah banyak testimoninya kalau dia tuh amanah dan postnya cepat kayak gitu. Karena untuk manajemen atau agensi kayak gini mereka kan biasanya udah punya kontrak sama artisnya ya. Nah, kalau udah punya kontrak sama artisnya, kalau mereka tuh udah tahu gimana nih cara nge-push artis itu untuk cepet posting. Beda halnya dengan kita yang amatir gitu kan, kita tukang jualan. Untuk ngejar-ngejar orang posting bukan skill dan keahlian kita, bukan gitu kan. Serahkanlah pada ahlinya gitu. Nah, ada manajemen-manajemen yang teman-teman bisa follow. Tadi IPUT, terus ada Hello BCR kayak gitu. Itu sih dua manajemen itu yang selama ini aku pakai. Sebenarnya banyak sih kayaknya manajemen lain. Yes. Cuman yang selama ini aku pakai dan postingnya cepet, dua itu. Oke, bisa jadi referensi ya, Mak ya. Kecuali kalau mau kontrak untuk tadi collaboration sama brand ambassador yang nominalnya menurut aku misalkan nominalnya gede banget nih, nominalnya gede banget gitu, di atas 100 juta misal. Nah itu sih aku sarankan pakai orang hukum ya, pakai perjanjian tertulis, kontrak tertulis, karena kerjasamanya bukan perkara sekali posting. Kalau endorse itu kan sekali posting ya Teh ya, udah tuh kerjasamanya selesai. Tapi kalau collaboration ini kan ada pembagian profit untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan gitu. Nah itu pastikan supaya tidak ada miskom, dibuat kontrak. Kalau kontraknya kayak gimana? Aku juga belum pernah. Cuman untuk untuk mempermudah aja, untuk mempermudah kita, jangan sampai, nggak tahu deh bikin kontraknya, akhirnya nggak jadi collaboration, padahal kesempatan itu udah ada. Saran aku teman-teman kalau mau bikin kontrak itu, ditulis aja dulu hak dan kewajiban kita dan dia kayak gimana, nanti bisa dibuat musyawarah gitu.
kesepakatan sama dia, enakeun nggak kayak gini, enakeun nggak kayak gitu. Nanti kan ada revisi. Kayak ini loh, kayak kita kalau lagi bahas ADART zaman mahasiswa gitu nggak, gitu kan? Kayak kita dibuat dulu listnya, dibuat draftnya, terus kita diskusi musyawarah mana yang oke, mana yang tidak, kemudian kita revisi, sudah sepakat dua-duanya, baru kita tanda tangan bareng-bareng. Tapi akan lebih bagus lagi sih sama konsultan hukum. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang brand ambassador nih. Teh Ami, ini ada yang tanya juga, kapan kita memutuskan untuk endorse, kapan untuk kita rekrut brand ambassador menurut Teh Ami? Kalau endorse mah harus ya Teh ya, kalau kata aku. Kalau endorse mah dari kita, mungkin all shop kita masih kecil, ya berarti endorse-nya yang nano. Kan ada ya, ada fase-fasenya lah. Ada kelas-kelasnya, endorse juga ke nano dulu, terus kita nyobain ke mikro, makro, baru mega gitu. Kalau menurut aku, endorsement itu bagian dari iklan, bagian dari promosi yang harus kita lakuin terus sih menurut aku. Setidaknya sebulan 2 kali deh, itu udah paling kelas tertinggal. Dawa punya karet nggak? Dalam artian paling kelas tertinggal tuh kan kita bisa endorse ke nano yang followersnya di bawah 10.000, ya kan? Atau bahkan mungkin dia ngegratisin kita untuk endorse, cuman minta tolong untuk di-review dengan barter barang gitu. Kalau endorse tuh penting banget teman-teman. Saran aku endorse. Jadi jangan aduh aku belum pantas untuk endorse. Jangan kayak gitu, karena kita nggak akan ngakuisisi market. Kapan kita bisa mengakuisisi market kalau misalkan kita jarang iklan, jarang endorse, orang nggak bisa ngelihat toko kita, orang nggak kenal toko kita gitu. Karena apa? Kita mah bukan artis mah jualan. Karena dianya udah public figure, ketika dia posting jualan dia, orang langsung, oh itu punyanya Raffi Ahmad, oh itu punyanya Arif Muhammad gitu kan? Kalau kita nggak dibantu, di-push sama orang-orang yang punya influence, pengaruh ke orang lain, itu siapa yang akan menggiring orang-orang untuk datang ke toko kita gitu. Kalau brand ambassador itu sesuaikan sama kebutuhan gitu. Aku pernah mengontrak salah satu selebgram untuk brand ambassador, ternyata nggak nampol. Nggak nampol dalam artian kalau brand ambassador kan harusnya dia ngasih exposure lebih dong ke brand kita. Jadi ngepromoin brand kita dan menunjukkan sebagaimana dia itu jadi brand ambassador brand kita gitu. Nah, itu meskipun sudah dalam kontrak tertulis, job list dia sudah jelas, per hari dia harus posting Instastory berapa kali misalkan ya, atau dalam seminggu dia posting berapa video atau foto, itu sama sekali dia tidak dia tunaikan. Jadi ya udah di-cut. Nggak aku lanjutin, aku potong di tengah-tengah, jadi kayak maaf ya kayaknya nggak akan dilanjut gitu, karena biaya BA per bulannya puluhan juta, dan aku ngerasa belum 3 bulan ini tidak ada feedback apapun, meskipun sudah aku olah datanya, kontennya sudah aku olah jadi bentuk iklan, itu benar-benar kayak nah itu the real boncos tuh itu. The real boncos itu, even si kontennya aku recycle, aku pakai buat nge-ads aja nggak nampol. Gitu. Jadi akhirnya kita cut setelah 3 bulan pertama, dan tahu apa yang terjadi? Karena kontraknya itu harusnya 1 tahun, 3 bulan pertama harus sudah aku cut, bahkan itu pun hitam di atas putih ya, pakai materai dan sebagainya. Nah ini salahnya aku nggak pakai konsultan hukum. Akhirnya dia menuntut kompensasi. Jadi aku harus bayar sekian puluh juta karena aku memutus kontrak di tengah gitu. Terus di situ aku sama suami bingung, maksudnya kita nggak dapat apa-apa, kita habis duit doang gitu. Terus mutus kontrak juga kita tetap harus bayar. Tapi dipikir-pikir, daripada kita ngontrak untuk berapa? Baru juga 3 bulan gitu kan? Sekian bulan lagi kita harus bayar, tetap bayar, udah tahu nggak berdampak, masa masih mau kita lanjutin? Ya udah, akhirnya kita bayar kompensasi, kalau nggak salah 35 juta gitu. Wow. Untuk mutus kontrak. Jadi ya udah deh, tapi apa ya? Tapi habis itu aku jadi punya pelajaran penting banget gitu dengan dunia ini, dengan dunia endorse dan talent ini, kayak oh ya aku jadi punya
apa ya? Jadi punya ini ya, jadi ada si itu mah kayaknya nggak pas gitu. Kayak gitu. Ini cocok, ini enggak, karena tadi pengalaman berbicara gitu. Boncos puluhan juta gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Masya Saran Allah. aku untuk sekarang BA itu ngaruh atau enggak, kalau si influencernya mau dan bisa diajak untuk konsisten posting, konsisten memberikan exposure ke brand kita, boleh diambil aja. Karena temanku pun ada yang sukses dengan cara BA. Karena si talentnya amanah gitu. Dia melaksanakan kewajibannya dia dengan benar gitu. Kayak exposure-nya dijalankan, posting konten, foto katalog, dia nggak susah dan sebagainya. Itu jalanin aja. Gitu. Tapi jangan langsung. Bisa teman-teman trial dulu. Misal endorse dulu nih. Dalam jangka waktu 1 bulan, endorse 3 kali ke dia. Cobain. Bagus deh exposure-nya. Jangan main BA aja gitu. Kalau hasil endorsement kita aja jelek gitu. Gitu. Bisa trial dulu dengan endorse. Kalau bagus baru lanjut gitu ke tahap berikutnya. Masya Allah. Oke. Tami, kalau misalkan aku yang masih reseller, agen, distributor gitu, cocok gak ya kalau misalkan pakai sistem endorse, Tami? Apalagi kalau misalkan masih reseller gitu. Cocok. Kalau masuk budgetnya, cocok. Nah, itu ya, Ma ya. Jadi apapun bisa ya, Tami ya? Bisa. Kan kita mau bertumbuh. Kalau kitanya tidak melakukan promosi, tidak melakukan iklan, misalkan hanya mengandalkan followers yang kita punya, teman-teman Facebook yang ada di kontak Facebook kita, atau hanya dari teman-teman kontak yang ada di status WhatsApp. Gini deh teman-teman, dicek coba di status WhatsApp-nya, yang ngelihat status WhatsApp teman-teman per hari itu paling banyak berapa. Terus dilihat Instastory teman-teman, akun jualan teman-teman paling banyak per hari itu yang nonton berapa. Facebook, lihat aktivasi Facebook kita, keaktifan engagement Facebook kita, ketika kita posting sesuatu, paling banyak yang komen, yang like berapa. Gitu. Gitu deh. Apakah sudah cukup untuk melahirkan closingan yang banyak dengan itu semua? Oh teh banyak, dan channel database WA aku mah 20.000 misalkan. Kayak gitu. Ya database WA 20.000, tapi dari 20.000 itu berapa persen yang jadi konversi? Betul, betul. Gitu. Nah, Teh Ami, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita close nih ke sesi foto dan sesi-sesi giveaway. Permisi Teh Ami, izin bertanya tentang tanaman hias dari Teh Dias nih ya. Yang pertama, boleh dibocorin sedikit Teh kalau mau endorse di kategori tanaman hias, rekomen di platform apa dan model video atau live. Dan yang kedua, ada pelatihan cara ekspor tanaman hias kah Teh? Pengen ikut ke menanam tadi. Oh, yang menanam kisah. Yes. Untuk menanam kisah, jujur Li, aku nggak pernah endorse. Jadi followers itu semua followers yang 50.000 ke atas itu semuanya pure traffic datang dari Reels, organik, nggak pernah endorse, nggak pernah iklan ads, itu organik. Aku juga nggak tahu kenapa kok bisa gitu, karena apa? Tanaman hias itu kategorinya unik ya, hobi soalnya, masuknya kategori hobi dan orang tertentu yang akan ngedapetin konten-konten itu gitu. Kayak gitu. Pernah deh endorse. Pernah endorse tapi bukan tanamannya, soalnya tanaman yang aku jual mahal-mahal. Aku sayang endorse ya. Soalnya tanaman yang aku jual range harga 300 sampai 5 juta gitu. Bahkan dulu aku bisa ngejual tanaman di atas 10 juta gitu. Jadi kalau endorse tanaman hias 10 juta kayak sayang banget gitu. Jadi waktu itu aku caranya adalah masuk ke komunitas orang-orang pecinta tanaman, kolektor tanaman kayak gitu. Terus kolektor ini kan seneng tuh tanaman hias kan suka ada perintilannya, pot, turusnya gitu. Terus pot-pot terakota yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, itu aku endorse-nya justru bukan tanamannya, tapi di aksesorisnya kayak gitu. Dulu awal-awal untuk membangun menanam kisah kayak gitu. Aku di blast aja dikirimin para kolektor tanaman hias sultan kayak gitu, dikirimin aksesorisnya. Dari situ dari followers mereka nge-follow akun aku untuk beli aksesoris, ternyata
ternyata dia jual tanamannya juga gitu kan. Closing lah ke tanaman gitu. Masya Allah. Karena terlalu gede modal kalau endorse-nya tanaman. Oke, Teh Ami, makasih banyak untuk sesi sharing hari ini. Terima kasih banyak Teh Ami. Sama-sama. Nah, teman-teman boleh kasih apresiasi untuk Teh Ami, misal apapun itu ya Teh Ami ya. Boleh di-share di kolom chat. Tadi aku udah lihat, wah Teh Ami materinya daging banget gitu ya, dan masih banyak lagi yang tadi udah bilang di kolom chat. Boleh teman-teman kita apresiasi Teh Ami sekali lagi. Terima kasih banyak Teh Ami. Masya Allah, ilmunya sangat daging banget, luar biasa. Termasuk aku jadi banyak terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Jazakallah, ini sangat menginspirasi dan bikin semangat, Masya Allah. Yang tadinya ngantuk jadi gak ngantuk katanya, lihat Teh Ami. Insya Allah maafin ya kalau aku cerewet ibu-ibu. Oke, Teh Ami ini mau ada sesi foto dulu. Nah, Teh Ami kalau misalkan mau ke Amili Hijab itu lagi buka kemitraan atau gimana, Teh Ami? Ya, kita buka terus sih kalau kemitraan. Hmm. Jadi teman-teman nih di sini yang mungkin agen, reseller atau distributor hijab, Amil Hijab ngebuka kemitraan ya. Teman-teman yang mau bergabung boleh. Range diskon kita dari 30% ke bawah. Teman-teman bisa bagi-bagi sharing diskonnya sama tim penjualannya. Boleh aja langsung kontak ke Instagram DM Amil Hijab ya. Atau ke WhatsApp, di WhatsApp juga ada kan, di bio ada WhatsApp-nya. Nah, cus langsung aja daftar. Nah, aku mau ngasih promo buat yang ikutan Zoom malam ini, yang mau bergabung jadi mitra Amili akan ada syarat yang lebih mudah. Akan aku kasih syarat lebih mudah. Jadi kalau di Amili itu belanja pertama itu sebenarnya 25 juta. 25 juta untuk jadi agen Amili, tapi teman-teman jangan khawatir karena aku akan memberikan privilege. Asik. Privilege untuk ibu-ibu yang sudah menyimak aku bawel malam ini gitu ya. Hahaha gitu. Seru sih aku kalau ketemu ibu-ibu begini seru. Gitu ya. DM aja, WA aja, bilang aja peserta acara IEG. Peserta IEG-nya SBO Mamuri. Oke, lumayan mah, langsung DM cus sekarang ya. Akan ada privilege ya, Bu Ibu. Nomor WA-nya dong katanya. Nomor WA siapa? Mimin? Ya, nomor WA admin untuk daftarnya Teh Ami. Admin, boleh bentar ya. Tuh, aku juga nggak hafal ibu-ibu. Sebentar aku cek. Maafkan aku. Mana ya? Nah, boleh ditulis ya, Ibu. Coba Kasawa coba. Boleh Teh. Nomor WA-nya 0823 1844 9744 0823 1844 9744 ya Teh Ami ya? Iya, betul. Oke, bentar ya, Kak Sawa udah share sekaligus sama linknya ya, Ma ya? Ya, udah bisa langsung di-share. Oh, ini. Nah, langsung chat aja. Passwordnya tadi ya, peserta IEG Makmuri atau peserta IEG SBO. Oke, nanti Kak Sawa share juga ya, Ma ya? Passwordnya biar dapat privilege ya, Ma ya. Asik, lumayan, Ma ya. Langsung DM atau WA sekarang ke adminnya Teh Ami atau DM juga boleh. Tapi mungkin nanti dibalas sama miminnya besok di jam kantor ya, Ibu-ibu. Iya, sekarang mah jam istirahat ya. Iya. Oke, tapi kita mau foto bareng dulu dong sebelum eventnya selesai nih. Oke, teman-teman yang lain yang bisa on cam, ini kapan lagi ya foto bareng selebgram ya? Lesti Cena Lesti. Oke, Teh Ami siap. Teman-teman siap-siap ya. Wah, udah pada on cam nih ya, pada masih seger-seger di malam hari ini, Masya Allah. Oke, siap-siap ya, Ma ya. Kak Salwa coba share dulu. 1, 2, 3. Oke. Tag aku ya, Kak Salwa. Oke, Teh Ami hatur nuhun pisan untuk malam hari ini. Dan teman-teman yang lain, Kak Salwa bakal bagiin 2 buku Mama Jogo Jualan. Caranya adalah seperti biasa, teman-teman boleh nanti
sharing apa sih yang teman-teman dapetin, ilmu apa sih yang teman-teman dapetin malam hari ini. Nanti boleh tag ke @amilhijab, terus ke Instagramnya Mbak Ami juga. Ini Kak Salwa udah share di sini ya. Bentar. Boleh. Oke, bentar ya. Nah, ini. @amilhijab, @ami_amili_, juga share ke sekolahbisnisonline.id dan indonesiaentrepreneur.id. Nah, boleh teman-teman yang tadi sekarang juga yang masih mau foto-foto, boleh sambil difoto, sambil nanti share di Instastory-nya, di feed story-nya, maupun Reels boleh, atau di TikTok juga boleh lah ya. Terserah Mama ya, nanti insya Allah Kak Salwa akan bagiin 2 buku EJJ untuk teman-teman. EJJ itu Mama juga jualan dari Mama Muri Handayani ya. Oke, jumpa lagi kita. Siap. Oke, tadi password-nya apa untuk jadi agen? Peserta IEG, privilege Peserta IEG. Ya. Privilege SBO ya, peserta Teh Ami ya. SBO. Alumni SBO nih. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti bakal dapat bonus ya dari Teh Ami ya untuk teman-teman bisa join di @amilihijab. Teh Ami hatur nuhun sekali lagi, sehat-sehat Sama-sama. selalu. Semoga makin Amin. besar Amil Hijab, Teh Aminya juga terus-terus sehat, makin sukses, makin bermanfaat untuk banyak orang. Hatur nuhun Teh Ami. Sami-sami, aku juga mohon maaf banget kalau pas tadi lagi sharing mungkin ya suka ada celotak-celotuk emak-emak gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Boleh kita temenan ya teman-teman di sosial media, follow aja, DM aja. Oke. Oh, sebentar ya, ini takut. Oke. Dadah Teh Ami, makasih Dadah. banyak. Hatur nuhun. Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah malam hari ini sudah selesai event di hari Senin. Insya Allah nanti di hari Rabu dan Jumat akan ada lagi pemateri-pemateri lainnya di Indonesia Entrepreneur Gathering. Siapa sih pematerinya? Bakal bahas tentang apa sih? Nanti Kak Sal bakal share di grup. Oke? Nah, teman-teman boleh sekarang mumpung masih ada waktunya untuk untuk di-share ke Instastory-nya teman-teman, ke story Instagram, ke story Facebook bahkan, atau ke TikTok, atau ke ke feed Instagram ataupun Reels, boleh banget ya. Makasih banyak teman-teman untuk malam hari ini. Nanti untuk absennya akan Kak Salwa bagiin sekaligus nanti di minggu ketiga ini ya, di 1 minggu. Jadi akan ada 3 pemateri sekaligus di minggu ini. Oke teman-teman, Masya Allah luar biasa. Semoga teman-teman makin sehat, jualannya makin lancar, dan doa-doa terbaik lah untuk teman-teman yang hari ini sedang ada masalah, atau sedang ada kesedihan, atau sedang diberi sakit. Semoga disembuhkan, semoga dihilangkan segala pergalauan bisnisnya teman-teman ya. Insya Allah karena kita saling bertumbuh bersama-sama, kita saling berpegangan tangan bersama-sama untuk memajukan bisnis kita bersama-sama gitu. Teman-teman kalau misalkan nanti mau ada yang curhat, japri aja Kak Salwa, atau misalkan mau ada yang curhat di grup juga boleh. Kayak kemarin kan diskusinya enak nih, diskusi tentang tim, diskusi tentang penggajian, diskusi tentang apapun itu, boleh teman-teman di-share di grup WA. Seperti kemarin di grup IEG 1 itu rame banget ya, diskusi tentang tim, terus ada diskusi tentang sosial media juga, dan lain-lain. Itu boleh teman-teman share di grup WA-nya. Nah, nanti record malam hari ini akan Kak Salwa kasih besok, dan semoga teman-teman nanti udah bisa praktekin ya tadi ilmu yang daging banget dari Teh Ami tentang endorse, tentang influencer, tentang brand ambassador, bahkan dikasih tips-tipsnya kalau misalnya kita gak mau boncos ketika kita mau jadiin BA dan lain-lain, itu udah ada tipsnya dari Teh Ami yang luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Teh Ami khususnya. Sampai ketemu lagi sama Kak Salwa nanti di hari Rabu insya Allah di jadwal berikutnya. Kak Salwa bakal share jadwalnya di grup WhatsApp ya teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Insya Allah akan banyak banget keseruan-keseruan lainnya. Dan sedikit spoiler untuk teman-teman, nanti akan ada Indonesia Entrepreneur Gathering Batch 2. Ini akan ada 12 pemateri teman-teman. Insya Allah makin banyak lagi, makin besar lagi networknya teman-teman. Teman-teman makin tahu nih, oh ternyata kalau misalkan kayak mau endorse tuh kayak gini, seperti hari ini gitu ya. Oh ternyata kalau misalnya mau kayak kemarin sama Mbak Masura untuk meningkatkan penjualan,
dari sisi marketing offline dan online-nya seperti apa sih. Nah, itu bakal banyak lagi pemateri-pemateri lainnya yang bakal share ke teman-teman, yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Selamat istirahat, sampai bertemu lagi. Sehat-sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi jika diberi umur ya. Amin. Sekian dari Kak Salwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link absennya akan di-share di grup WA ya. Bye-bye teman-teman. Selamat istirahat ya. Kak, tolong share lagi di grup soal GS sekarang nih. Maaf telat nyimak. Siap. Nanti akan Kak Salwa share ya. Nah, sebenarnya boleh nanti teman-teman yang tadi, foto yang tadi itu di-share aja. Nanti tag @ameli_hijab, @ami_ameli_, sama Sekolah Bisnis Online Entrepreneurs dan Indonesia Entrepreneurs Gathering.id. Terima kasih teman-teman.